Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara melakukan analisis data eksperimen yang bersifat multi group, ya. Multi group artinya ada beberapa grup dengan treatment yang berbeda-beda. Sebelumnya saya jelaskan tentang multi treatment, satu grup tapi dengan berbagai treatment. Sekarang adalah multi group dan multi group, banyak grup dengan treatment yang berbeda-beda. Ya, dan ada yang kelompok kontrol juga ya, kelompok yang placebo. Nah, caranya adalah kita lakukan ada 4 grup placebo. Jadi, apakah treatment berikut berpengaruh kepada emosi seseorang, baik afek positif atau negatif, dan berpengaruh kepada tensi, apakah high tension atau low tension, ya. Treatmentnya antara lain adalah satu placebo, yaitu mendengarkan kuliah, netral, kita anggap netral. Yang kedua, treatmentnya adalah mendengarkan musik. Yang ketiga adalah treatmentnya mendengarkan Quran. Yang keempat adalah mendengarkan Quran dan sambil membaca terjemahannya. Nah, kita akan lihat bagaimana perbandingan keempat grup tersebut. Caranya adalah dengan klik General Linear Model Repeated Measures, ya. Kita beri nama treatment. Di sini kita beri nama treatment. Kemudian number of level, karena ada dua pengukuran, ada pre dan post, ya, pre-test dan post-test. Ya, maka kita beli number of level 2 pengukuran. Kita klik dan kita klik define. Kita masukkan pre yang arousal-nya dan yang post arousal, ya. Karena kita ada dua variabel, satu-satu dulu ya, arousal dulu, tensionnya dulu, ya, ketegangannya dulu, ya, tension, high tension atau low tension, pre dan post, masukkan ke sini ya. Kemudian yang grup, variabel grup, Anda harus bikin variabel grup, 4 grup itu 1, 2, 3, 4 Anda bikin, masukkan ke between subject factors ya, between namanya between tapi 4 grup bisa ya. Kemudian sudah masuk grupnya, masuk keempat grup, masuk ini, masuk kemudian plots, treatment masukkan ke horizontal axis, grup masukkan ke separated lines, kita add ini. Oke, kemudian continue. Kemudian biasanya post options ya, options. Kemudian kita kalau kita ingin membandingkan antar grup, boleh juga ya, kita bandingkan antar grup, masukkan sini. Jadi nanti ada perbandingan antar grup ya, antar grup kita masukkan ya, Bonferroni kita pakai. Atau kita mau bandingkan antar treatmentnya cuma satu ya nggak bisa, grup kali treatment, coba aja ya. Oke, nah ini centang deskriptifnya, estimate effect size, observe power itu centang. Oke, kita continue. Selesai, kita oke. Nah, kemudian hasilnya ini keluar. Kita tunggu sampai 2 tahun baru muncul outputnya. Oh enggak sampai 2 tahun. Cepat ya ternyata. Nah, oke, sudah muncul hasilnya. Dan saya selalu mengatakan, lihat pertama plotnya dulu, gambarnya dulu. Kenapa? Karena gambar itu membuka gerbang pemahaman. Wah, itu istilah dari mana tuh ya, silang orang-orang ya. Oke, kita lihat ini apa, arousal ya, arousal ya. Jadi sini kelihatan bahwa semua nggak semua ya, ada satu yang nggak, semua treatment membuat kenaikan tensi, ketegangan. Yang biru apa? Placebo meningkatkan ketegangan. Ya, mendengarkan kuliah meningkatkan ketegangan. Musik juga meningkatkan ketegangan dari pretest ya. Kemudian mendengarkan Quran mendengar Quran menurunkan ketegangan. Artinya dari sini diketahui bahwa satu-satunya treatment yang menurunkan ketegangan hanyalah mendengar Al-Quran. Kenapa demikian? Mungkin musiknya terlalu dramatis, sehingga kan ini Johann Pachelbel ya, major indie,
mungkin musiknya bergemuruh ya, membuat aktivasi dari emosi. Placebo juga mendengarkan kuliah mengaktifasi kognitif sehingga tensinya naik, kewaspadaannya meningkat. Simak Al-Quran atau membaca Quran sambil dengar mungkin juga mengaktifasi kognitif sambil baca ya, sehingga meningkat. Satu-satunya yang membuat turun adalah, ini menarik ya, satu-satunya yang membuat turun adalah mendengar Quran. Jadi artinya kalau mau merelaksasi, ya relaksasi dengan Quran ya mungkin cukup dengarkan saja, nikmati lantunan-lantunannya gitu ya. Nah, itu sudah cukup untuk merelaksasi. Namun kalau mau baca terjemahan, artinya Anda melibatkan proses kognitif. Nah, ketika Anda melibatkan proses kognitif dalam membaca makna Al-Quran sambil mendengarkan, maka Anda ada serius di situ kan. Ada keseriusan ya, bukan sedang menikmati, merelaksasi, tapi sedang menseriusi suatu teks. Nah, sehingga ada potensi aktivasi. Ya, baik-baik saja, tidak ada masalah gitu ya. Nanti kita lihat ya, mana yang membuat efek positif ya, meningkatkan efek yang paling tinggi. Kita lihat ini baru yang ketegangan. Ini menarik ya. Nah, kita lihat apakah signifikan. Nah, ini harus kita lihat dari atasnya. Kita mulai dari sini ya. Bentar. Nah, multivariate test yang biasanya saya muncul dari bawah sini ya. Nah. Oke. Saya selalu oh iya ya, ini selalu. Jadi kita harus baca dari yang greenhouse geyser ketika hanya ada 2 tes. Ketika hanya ada 2 tes atau pre dan post test saja, gitu ya. Ketika Anda hanya melaksanakan pre dan post test, Anda harus senantiasa baca yang greenhouse geyser, gitu ya, gitu aja lah. Tapi Anda baca yang bawahnya nih, baca yang bawah sini. Treatment X group greenhouse geyser, kita lihat sig-nya 0,931 alias tidak ada perbedaan sesungguhnya. Tidak ada efek, sebenarnya tidak ada efek ya. Tidak ada efek. Ya. Tidak ada efek dan ya sig-nya tidak di atas 0,05 ya, tidak ada efek, dan efeknya dari 0 sampai 1 0,0010, sangat kecil ya efeknya. Artinya tidak ada efek sini. Nah, kemudian ya, artinya tidak ada efek. Kita bisa lihat kalau kita coba untuk membandingkan masing-masing grup ya. Ini mean difference adjustment operation Benferoni. Oke, kita lihat. Saya nggak tahu ini ada sebuah perbandingan antara placebo dan musik, cuma yang dibandingkan ini pretest atau post test ya. Ya, ini kita nggak tahu ya di sini dia sedang membandingkan pretest apa sedang membandingkan post test. Ya, means apa? Means pretest, means post test. Ya, nggak ada keterangan di situ ya. Kita nggak ada keterangan di situ, sehingga kita tidak bisa melihat perbedaan masing-masing grup ya. Ini pretest atau post test kita nggak tahu ya. Ini mungkin pretest mungkin ya. Sebenarnya bisa nanti kita cari post testnya dari ANOVA ya. Nanti kita cari ke ANOVA ya. Sekarang ngapain nanti ya. Kita cari coba pakai ANOVA. Post testnya saja ya. Kita bandingkan post testnya coba. Compare means one way ANOVA. Kita bandingkan tadi apa? Pre-testnya saja, post testnya saja yang arousal dibandingkan berdasarkan grup treatment. Oke. Kayaknya langsung oke aja ya. Ya, coba kita lihat pakai ANOVA ya. Tetap tidak ada efeknya 0,904, artinya tidak ada perubahan yang berarti ya, tidak ada perbedaan yang berarti di sini. Nah, ini ya secara statistik, secara signifikansi statistik tidak ada yang signifikan. Namun secara pola visual ini saya copy dulu ya.
copy spatial image secara pola visual. Sebentar ya, loading segalanya, cancel aja lah ya. Mungkin dia maunya hanya image. Nah, image saja, copy ke Paint. Nah ini ya, kita akan bahas ini saja. Artinya secara pola visual ada sesuatu yang meyakinkan bahwa hanyalah ini yang mengalami penurunan ya. Jadi yang lain ini apa sih, dengar Quran ya, yang lain tiga yang lain itu mengalami activation, kemudian satu mengalami deactivation. Kan itu udah pasti ya, terlepas signifikan apa tidak signifikan. Jadi kita bicara eksperimen tidak selalu bicara signifikan atau tidak signifikan. Kita harus inspeksi grafiknya ini. Ini sudah jelas ya, tiga ini berbeda dengan ini ya. Dan ini bisa dijelaskan kenapa orang kuliah ya aktivasi kognitif. Musik ya mungkin ada gemuruhnya, efek musiknya gemuruh. Artinya major indie ini sesungguhnya memberikan efek aktivasi sebetulnya ya, musik ini ya, musik major indie. Kemudian menyimak Quran juga mengaktifasi kognitif untuk membaca, kan gitu. Hanyalah yang membuat relax atau mendeaktivasi emosi hanyalah mendengar saja, kan gitu intinya. Mendengar saja. Nah, artinya apa? Kalian kalau mau merelaksasi ya cukup dengarkan Quran style, dengerin itu sudah bisa merelaksasi. Nah, kalau kalian sambil baca Qurannya bisa nggak merelaksasi? Ya ternyata tidak. Ternyata tidak bisa gitu. Ternyata malah mengaktifasi otak. Ya, tapi baik nggak buat kalian? Ya baik lah, ya ibadahnya double, dengarkan lagi, baca, menyimak, mempelajari ya. Nah, maksudnya mempelajari kita relax sambil santai-santai kan nggak bisa, ada keseriusan kan. Nah itu yang maksudnya ya. Ini sangat menarik. Oke, kita akan masuk ke yang satu lagi yang afek ya, positif afek atau negatif afek. Kita akan masuk ke sana. Saya juga penasaran dengan itu, belum tahu juga hasilnya. Kita bandingkan ini yang tadi ya, repeated measures, kemudian treatment, kita klik define. Ini kita ganti jangan yang arousal, jangan activation, tapi ganti yang affect. Apakah membuat nyaman apa tidak? Mana yang membuat nyaman, mana yang tidak membuat nyaman. Kita klik OK. Ya, kenapa saya klik OK saja? Karena sama tadi, fitur yang kita ingin tampilkan adalah sama dengan yang tadi. Lagi-lagi saya katakan, kita lihat. Nah, semua treatment membuat nyaman berarti. Semua treatment membuat nyaman. Jadi kalau dikatakan baik apa enggak sih, adaptif apa enggak sih, dengerin kuliah ternyata membuat nyaman tuh. Dengerin kuliah, dengerin musik juga membuat nyaman. Dengerin dengerin Quran buat nyaman. Dengerin Quran dengan makna juga membuat nyaman. Gitu. Tidak ada yang tidak membuat nyaman. Artinya semua treatment-treatment tersebut adalah positif buat afeksi kita. Itu sangat menarik kan kesimpulannya. Nah, apakah kenaikannya signifikan? Kita akan lihat di signifikansinya. Ya, oke. Nah, ini kita lihat. Ya, memang tidak signifikan secara grup, tapi secara treatment. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat perbedaan grup, tidak ada yang berbeda. Ya, tidak ada yang berbeda antar grup. Lihat, tidak signifikan. Namun kalau seluruh grup pre dan post seluruh grup, pre-test dan post-test seluruh grup, ya baik grup apapun ya, maka ternyata ada efek sebesar 0,31 dari 0 sampai 1 sebesar 0,31. Ada orang yang mengatakan 31,7%. Nah, silakanlah ya.
Yang penting ada efek signifikan p-value di bawah 0,05 jika melihat seluruh grup ya. Tapi jika membandingkan tidak ada yang berbeda, artinya sama saja. Nah, ini sangat menarik. Secara aktivasi, Quran, musik dan sebagainya berbeda-beda, tapi secara afeksi itu sama-sama membuat orang positif. Nah, ini sangat menarik hasilnya ya. Nah, ini kita lihat ya di Pairwise juga tidak ada yang berbeda ya. Ini kelihatan sini ya, antara placebo, musik, semuanya nggak ada yang berbeda. Sticknya sama semua. Nah, ini adalah kesimpulan yang menarik ya. Kesimpulan yang menarik. Artinya ya, kita copy aja sini. Copy special. Nah, artinya bahwa yang sebelumnya ya. Sebentar ya. Nah, ini semua meningkatkan afek positif ya. Ini kan afek, ini kan positif ya. Nah, ini kan negatif. Afeknya kan semakin kesini semakin negatif. Artinya semua treatment ini membuat nyaman. Nah, tapi di sini ada yang menarik. Placebo ini ternyata tidak netral ya, tidak sama dengan netral. Artinya dengerin kuliah itu nggak netral ya, membuat nyaman gitu ya. Dengerin kuliah membuat nyaman. Mungkinkah begitu ya? Mungkin, tergantung kuliahnya kan, tergantung ya. Tapi intinya ada semua membuat nyaman. Secara aktivasi ada yang turun satu ya, dengar musik. Jadi kalau mau relax dan nyaman ya dengar Quran. Kalau mau nyaman serius ya baca maknanya gitu ya. Serius tapi nyaman, nah, baca maknanya. Mau ada reaksi aktivasi emosi dan nyaman ya dengarkan musik. Pachelbel itu major indie Johann Pachelbel. Nah, itu ada reaksi aktivasinya dan itu nyaman, membuat nyaman. Ya seperti itu. Ya kalau mau relax ya dengarkan Quran saja gitu. Itu riset ya yang mengatakan ya dengarkan Quran saja. Mungkin akan berbeda hasilnya pada orang yang sudah paham. Kan dia tidak terbebani oleh kognitif untuk baca ya, untuk aktivitas membaca. Kalau sudah paham artinya bahasa Arabnya mungkin akan ada reaksi yang berbeda. Tapi kebanyakan respondennya tidak paham. Orang Indonesia ya tidak bukan natif ya, bukan native speakers dan ya hanya sebagian kalimat yang dipahami gitu. Mungkin akan berbeda dengan natif Arabik ketika riset ini diterapkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.